Ular hitam penjaga rumah. Hari itu pada tahun 2010, aku sendirian di rumah. Di rumah yang minimalis dengan tipe 21 pada zamannya. Entahlah, sekarang menjadi tipe berapa. Sore itu aku sedang berbaring di ruang TV, sendirian, ditemani acara TV yang sangat membosankan. Tetapi aku tetap menontonnya dikarenakan pada sore itu aku hanya ingin rebahan. Di dalam rumah hanya ada aku sendirian, ditemani suara TV dan rintikan air keran yang jatuh dari kamar mandi. Di ruang TV ada meja tua, yang di dalamnya terdapat juga radio tua yang berumur puluhan tahun. Radio itu dilapisi oleh kayu jati yang tetap kokoh hingga sekarang. Radio itu adalah peninggalan nenekku yang diwariskan kepada ayahku. Dengan model yang elegan pada zamannya, radio itu sedikit dimakan usia. Dengan lepasnya penyangga kunci, hingga tempat penyangga kunci itu bolong. Pada saat itu pukul 5 lebih tepatnya ketika maghrib akan datang. Ketika matahari turun dari langit, awan yang cerah menjadi gelap. Hal yang tidak akan terlupakan bagiku akan segera dimulai. Selayaknya orang normal pada umumnya, aku tetap menonton TV dengan posisi simetris terbaikku. Tak disangka, ekor mata kiriku melihat pergerakan sesuatu yang lumayan cepat. Ketika aku melihat, ternyata itu adalah ular yang berukuran 30 cm. Dengan sisik hitam yang elegan dia merayap ke arah radio tua tersebut. Aku yang panik dengan hewan melata, bergegas ke dapur untuk mengambil sapu yang biasa digunakan oleh ibuku. Ketika aku berhadapan dengan ular tersebut, aku tidak memukulnya. Akan tetapi aku menekan bagian kepalanya. Tak disangka, ular tersebut sangat licin, dan aku tidak bisa melawannya sendirian. Akhirnya aku memutuskan memanggil bala bantuan kepada tetanggaku. Nama tetanggaku adalah Lukman. Dia adalah adik dari sahabatku Fahrul. Dan dia adalah seorang remaja yang sangat santun kepada orang yang lebih tua di lingkunganku. Setelah aku bertemu dengan Lukman, aku lekas berbicara kepadanya. Tolongin Atio, Man. Ada ular di rumah, nanti pegangin sapu ya. Dalam hati kecilku berbicara. Sebenarnya aku yang takut. Akan tetapi aku mencoba memberanikan diri. Lukman pun melihat ke arahku dan menjawab, "Iya, A." Dikarenakan dia anak yang santun. Mau tidak mau dia menolongku. Dengan wajah Lukman yang sedikit takut, dan aku yang mencoba memimpin dan berani pada situasi tersebut. Aku memberikan Lukman lapel. Di halaman aku memberikan senjata tersebut. Dan aku mengambil sapu ibuku. Ketika sesampainya di ruang TV, aku melihat ada ular itu menyelinap di celah lemari radio. Dan aku berkata dengan tegas kepada Lukman, "Man, itu ularnya masuk ke dalam." Akan tetapi Lukman tidak melihatnya dan percaya kepadaku untuk membantuku. Dengan perasaan yang tegang aku mencoba memimpin perburuan tersebut. Pada saat aku membuka lemari tersebut, aku melihat berbagai macam barang-barang pada tahun 90 hingga 2000-an. Aku mencoba mengkorek-korek area tersebut. Aku terheran-heran, dikarenakan aku tidak menemukan ular hitam tersebut. Ular yang berukuran 30 cm dengan sisik hitam di bagian tubuhnya. Seketika hilang, seperti memasuki dimensi lain. Aku coba meyakinkan kepada Lukman bahwa aku melihat ular memasuki celah lemari tersebut. Akan tetapi Lukman terlihat bingung. Aku berkata kepada Lukman, "Tadi masuk ke sini kan?" Dan Lukman pun menjawab, "Kayaknya sih masuk ke situ." Di situ aku tidak yakin Lukman melihat ular. Setelah beberapa menit mencari, hasilnya nihil. Tidak menemukan ular hitam tersebut. Dan pada akhirnya Lukman pun pamit pulang. Azan maghrib pun berkumandang. Ibu dan ayahku baru saja pulang. Dengan hati yang ketakutan, aku pun berkata kepada ibuku, "Bu, tadi ada ular itu masuk ke lemari radio." Ibuku menjawab, "Ah, masa ada ular?" Aku pun berpikir secara logika. Di sekitar rumahku tidak ada ladang ataupun sawah yang biasanya ada ular di sana. Aku pun sedikit lemas, terdiam.
dan duduk di depan TV sambil mengingat kejadian yang baru saja aku alami. Dan ibuku berkata kembali, halusinasi mungkin. Dan aku menjawab, enggak, beneran tadi aku dibantuin sama Lukman. Hari demi hari berlalu, aku masih saja mengingat kejadian yang tak akan pernah kulupakan itu. Dan aku pun kembali berpikir secara logika. Apabila itu memang ular dan terjebak di lemari, tidak makan dan minum, kenapa ular hitam itu tidak mati dan membusuk? Dan jika itu memang ular beneran, kenapa tidak ada seseorang yang melihatnya termasuk aku? Tidak melihat dia keluar dari lemari tersebut atau di area lain. Aku mencoba melupakan hal itu dan mempercayai bahwa salah satu penghuni rumahku adalah ular hitam tersebut. Intinya kalau tidak mengganggu tidak apa-apa, hidup berdampingan dengan beda dimensi. 10 tahun berlalu, aku teringat kembali dengan cerita ini. Ketika aku sedang rebahan di dalam kamar dan menulis cerita ini, duduk di kursi dengan laptop di atas meja. Ekor mataku seketika melihat ke arah pintu kamarku yang sedikit terbuka. Ya, perasaanku memang tidak pernah bohong. Aku merasakan ada yang sedang memperhatikanku.